Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOIT mencatatkan kinerja yang kurang menggembirakan di kuartal ketiga 2024. Perseluan berbalik rugi sebesar 13,96 juta dolar Amerika, sementara pendapatan susut 1,05% secara tahunan di 1,34 miliar dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Delta Dunia Makmur Tbk atau DOID mencatatkan rugi sebesar 13,96 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2024. Posisi ini berbanding terbalik dari raihan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencetak laba bersih di 21,66 juta dolar Amerika Serikat. Tidak hanya laba bersih, DOID mencatat pendapatan 1,34 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2024, lebih rendah 1,05% dari pendapatan kuartal 3 2023 di 1,36 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan sebagian besar berasal dari pelanggan PT Indonesia Pratama dengan nilai transaksi mencapai 321,19 juta dolar Amerika, PT Brokol sebesar 236,6 juta dolar Amerika, PT Adaro Indonesia sebesar 152,25 juta dolar Amerika, dan BM Alliance Coal Operation Pty Ltd di 115,84 juta dolar Amerika. Meski demikian, beban pokok pendapatan DOID naik 1,21 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 2,54% dari pencatatan kuartal 3 2023 di 1,18 miliar dolar Amerika. Setelah dikurangi beban pokok pendapatan, DOID membukukan laba bruto 130,87 juta dolar Amerika atau susut 27,96% dari posisi pencatatan kuartal 3 2023 di 181,68 juta dolar Amerika. Sementara itu, total aset DOID sampai akhir September 2024 sebesar 1,63 miliar dolar Amerika, lebih rendah dari posisi per Desember 2023 mencapai 1,87 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, total liabilitas DOID mengalami penyusutan ke 1,41 miliar dolar Amerika. Adapun total ekuitas DOID sampai akhir September 2024 sebesar 245,07 juta dolar Amerika, lebih rendah dari posisi yang berakhir Desember 2023 di 272,6 juta dolar Amerika. Berbagi sumber, Aidex Channel. Secara teknikal, pemirsa, saham DOIT hari ini justru dominan bergerak di zona hijau di tengah rilis kinerja mereka, di mana posisi saat ini menguat di 1,82%. Tapi di luar penguatan hari ini dalam seminggu terakhir, sebulan terakhir, dan 3 bulan terakhir, saham DOIT sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di level 560. Di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian 9:10 saham DOIT mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 575. Namun penguatan lebih ke arah terbatas dan DOIT masih bergerak di zona hijau, tertekan hingga ke 550. 11.30 penutupan kembali menguat ke 55 dan pembukaan sesi kedua ke 560. Dan tampaknya posisi saat ini masih di level yang sama, 560 menguat di 1,82%. Kita akan coba lihat pergerakan saham DOIT di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Di perdagangan awal Juli, DOIT masih diperdagangkan di level 570. Ya, kita ke grafis selanjutnya. Di awal Juli di 570, kemudian di 24 Juli mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga ke 785. Agustus dan September penguatan lebih ke arah terbatas, tapi masih mampu bertahan di 700-an hingga perdagangan awal Oktober, pemirsa. Namun November hingga perdagangan Desember, saham DOIT ini mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana dalam posisinya dari pergerakan harga saham DOIT dalam 3 bulan terakhir berdasarkan data RTI ini sudah melemah 25,83%. 1 bulan terakhir di 13,18% dan seminggu terakhir di 9,68%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya, posisi price earning ratio-nya minus di 15,09 kali, PSR-nya di 0,16 kali, PBV-nya masih di kisaran 1,19 kali, dan PCFR-nya di 1,18 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung menguat dan sudah kembali ke level 7 ribuan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.